Bunda tidak bilang kalau Bunda ya, agamanya kuat. Jadi walaupun Bunda nggak pulang, tapi THR tetap cair ya Bun ya buat Kemarin Indonesia, ya? kebetulan memang sudah ngirim duit. Sekalian mau benerin kaca rumah sama pagar kebetulan. Jadi udah Bunda udah kasih duit. Bunda bilang tolong benerin pagar sama jendela yang perlu dibenerin. Sisanya tolong disimpan buat Lebaran. Luar biasa Bunda. Nah Bunda, gimana nih dengan rumah yang harusnya ditempati? Iya itu Mas, penasaran banget. Saya pingin memecahkan rumah itu dengan keindahan gitu loh Mas. Pingin membawa siapa ke dalam rumah itu gitu loh. Orang yang pertama saya tenteng ke rumah itu siapa gitu loh Mas. Siapa? Tolong carikan dong Mas. Pertama siapa nih Bun? Tidak ada Mas. Soalnya ada sih, ada yang ada ya saat ini memang lagi ada seseorang aja yang Bunda sering kontak di Indonesia, cuman tapi bukan Ivan. Oh, kirain masih yang di sana Bun. Yang di sini mah udah terkubur Mas, nggak tahu di mana kuburannya. Luar biasa. Jadi artinya tahun ini belum bisa ya untuk berlebaran. Belum bisa Mas. Ya, Tahun ini belum bisa. Oke. Nah Bun, apa sih yang dikangenin seorang Nona Korla dengan suasana Lebaran di Indonesia ini karena nggak pulang nih tahun ini? Apa yang paling dikangenin? Paling dikangen adalah ketupatnya, malam takbirannya, ketupat, malam takbiran, beberapa menu-menu Lebaran, terus THR, membagi THR itu kan ada bagian dari tradisi ya. Jadi itu juga suatu kayak gimana ya, THR tuh kayak tradisi. Jadi kita ngasih THR tuh kayak sesuatu yang kita bangga, kita senang gitu. Itu kan juga bagian dari yang saya bangga, saya senengin gitu. THR, ketupatnya, takbirannya, beduknya itu loh Mas, kemeriahannya, terus suasananya itu loh. Terus yang menjelang pagi itu takbir itu nggak berhenti gitu loh di saat kita lagi menikmatin suasana. Jadi bener-bener malam Lebaran tuh memang suasananya tuh dapet banget gitu loh. Ya kadang-kadang Bunda juga sedih gitu. Ini pasti kalau malam Lebaran pasti Bunda tuh pasti akan sedih, akan nangis. Akan nangis yang ingat suasana. Iya, teringat keluarga, teringat orang tua yang udah nggak ada. Teringat suasana yang begitu sedih karena kan melepas melepas bulan Ramadan ini kan kayak kita melepas malam bulan yang begitu banyak sekali pahala yang berlipat ganda yang Tuhan berikan gitu Mas. Jadi satu dibalas 10 dikalikan lagi 100 dikalikan lagi 1000. Misalnya satu aja dapat nilainya udah bisa berjuta kali Mas. Jadi kayak setiap orang yang namanya orang Muslim, dia akan meneteskan air mata ketika malam terakhir itu akan meninggalkan kita di bulan Ramadan Mas. Itu pasti sedih karena kita nggak tahu apakah Bunda ketemu di tahun depan atau nggak ketemu karena kan umur nggak ada yang tahu Mas. Makanya kalau yang Tuhan sudah memberikan kesempatan kita bulan puasa ini, ya khususnya buat umat Islam, usahakanlah berpuasa kalau memang tidak ada halangan gitu. Karena tahun depan kita nggak tahu Mas. Makanya kalau bulan puasa itu Bunda selalu, teman-teman Bunda tuh semua tahu banget. Bunda tidak bilang kalau Bunda ya agamanya kuat. Tapi teman-teman seluruh yang ada di Hamburg yang khususnya kenal Bunda, mereka tuh tahu kalau Bunda tuh puasanya memang betul-betul gitu, kuat sekali gitu. Karena kesempatan dalam hidup ini yang sangat berharga dan sangat berlian adalah ketika kita bertemu di bulan Ramadan. Itulah kesempatan yang sangat-sangat berharga, tidak bisa dikalahkan dari semua kesempatan yang bisa kita dapat. Hanya itu saja. Karena saya yakinnya orang yang beriman, dia akan yakin dengan apa yang mereka udah perbuatin baik, Tuhan akan balas dengan kebaikan. Itulah kunci keimanan kita. Jadi Bunda memaknai Ramadan dan kehidupan Bunda mungkin selama ini di sana tuh
Iya. Seperti itu ya Bunda ya. Iya, karena Bunda memang setiap bulan Ramadan Bunda selalu puasanya di Jerman. Jarang Bunda di Indonesia. Kenapa? Memang Bunda nggak mau. Satu biar Bunda dapet, biar aku dapet yang namanya kusuknya gitu. Indonesia tahulah kalau kita puasa kadang-kadang banyak sekali rintangan, banyak sekali yang kita hadapin. Kadang karena kita ngerti bahasanya, nanti tiba-tiba ada orang ngomong kita denger, ada orang ngomong kita nggak enak, tiba-tiba ada orang bikin kita emosi gitu kan. Kalau di Jerman ini yang penting nggak terlalu sering buka YouTube, nggak sering buka TikTok, nggak buka medsos, paling sekali-sekali kalau lagi live terus udah. Kadang-kadang ya paling kerjaan doang. Kalau kerjaan kadang-kadang ya wajar kalau kita emosi, tapi ya tetap ditahan gitu loh Mas. Oke. Nah Bun, pelajaran hidup apa yang mungkin bisa Bunda bagikan kepada pemirsa dan masyarakat Indonesia nih? Ya pokoknya yang ingin Bunda beri bukan nasihat lah, karena Bunda juga ini khusus nasihat buat yang masih muda, tapi kalau yang udah seumuran mungkin bukan nasihat tapi kayak petua gitu ya. Pelajaran yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita tetap selalu bersyukur dimanapun kita berada. Tetap menjalankan hidup itu dengan semaksimal mungkin sebisanya, tidak harus memaksa. Kalau nggak mampu ya udah gitu. Tetap jalankan toleransi, hidup berdampingan, hidup menyenangin orang lain, hidup menghargai hak asasi manusia. Jangan terlalu banyak mengomentarin hal-hal yang tidak pantas, dan juga buat kita jauhkan dari fitnah-fitnah, karena fitnah itu bisa juga menyebabkan bencana loh Mas. Fitnah itu bisa menyebabkan bencana alam. Karena terlalu banyak fitnah bisa menyebabkan bencana alam. Jadi hati-hati dengan fitnah, menyebarkan fitnah. Apalagi Mas? Mungkin pengalaman yang tak terlupakan nih sama Bunda nih, satu aja selama Bunda mungkin menjalani Ramadan di negeri orang nih, sebagai seorang perantau yang sebagai tulang punggung keluarga. Yang nggak bisa dilupakan itu ketika kita kayak kayak sahur harus sendiri gitu. Itu kan juga sesuatu yang nggak bisa kita lupakan. Sahur harus sendiri gitu kan. Kalau Indonesia kan ada yang masakin. Kita udah siap apa yang kita makan. Di sini kita harus berusaha sendiri, masak sendiri gitu. Buka puasa juga kita harus buka sendiri, beli sendiri. Kalau Indonesia kita kan tinggal beli, ada takjil gitu kan. Kita bisa ngabuburit gitu kan Mas, bisa ngabuburit gitu kan. Ya Allah, untung aja ingat. Bisa ngabuburit gitu. Jadi ya banyak yang tersedia gitu. Jadi hal yang nggak bisa terlupakan ketika kita di sini ini, ketika kita di rantau orang adalah kita sahur harus masak sendiri, buka puasa harus masak sendiri, dan kita tidak mendengar ketika orang bersorak membangunkan sahur gitu. Khususnya tradisi-tradisi itu kan ada di Jakarta gitu ya. Iya. Bunda, kan masyarakat nih melihat Bunda nih sosok yang periang ya, sosok orang yang semangat menjalani hidupnya di sana. Tapi kan mungkin juga kejatuhan atau segala sesuatu yang mungkin membuat sedih kan jarang Bunda tampilkan ke masyarakat. Gimana sih Bunda bisa menjalani hidup sebahagia itu di sana? Mungkin ada satu hal yang harus kita sembunyikan, yang tidak perlu orang tahu. Misalnya sebenarnya ya, tidak harus semua orang tahu tentang profesi kita. Kalau misalnya keluhan yang harus kita curhatkan itu perlu juga orang kita, kayak anak-anak Bunda kan semua mereka tahu apa yang ada pada Bunda. Tetapi kan ada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh diungkapkan tapi kalau orang yang mengungkapkan, itu risikonya dia yang menanggung nanti pada masyar, di akhirat gitu ya. Karena kan kayak misalnya kalau Bunda kan selama ini kan tidak ada yang perlu untuk disembunyikan. Apa yang ada ya tunjukkan aja gitu. Kesedihan itu sudah Bunda lewatin masanya. Sekarang ini Bunda lebih bahagia daripada sedih, karena ya mungkin anak-anak Bunda juga mereka sudah tahu apa yang Bunda sudah dapatkan hari ini pada saat ini. Udah ada lah gitu. Jadi udah nggak sedih. Kalau yang bilang sedih itu mungkin ketika zaman COVID itu pas sedih. Tapi kalau ini udah nggak sedih lagi.
Tapi yang namanya tinggal di negeri orang pasti ada kesedihan yang paling mendalam adalah ketika kita jauh dari keluarga. Itu pasti sedih. Tapi itu kan hanya sebagai kayak kita akan bilang ya udahlah, namanya kita berjuang di negeri orang. Kadang-kadang kita bisa mencintai negeri orang itu karena di sana kita lebih mendapatkan kebahagiaan ketimbang kita harus di kampung sendiri. Belum tentu orang yang betah di kampung kelahiran kita aja, kita kan belum tentu betah. Kalau kita udah mendapatkan kebaikan di kampung orang, tentu kita nggak akan bisa, ya kan? Karena kita, makanya itu kembali lagi kalau kita bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau kita sudah mengenal, sudah kenal dengan kampung ini, Jerman ini kayak apa, kita akan cinta, gitu loh. Karena kita udah kenal. Bahkan Bunda bisa dibilang aku lebih kenal negara Jermanku daripada aku kenal negara Indonesiaku. Aku lebih kenal negara Jerman. Aku lebih tahu tempat-tempat di mana aku mesti jalan. Aku tahu mesti kemana aku yang harus ku cari gitu. Kalau di Jerman, di Indonesia kan pasti Bunda, Mas tanya aja. Coba Mas tanya misalnya Cipete, mungkin kalau Cipete Bunda nggak tahu daerah mana Cipete, bisa nyasar Bunda di Jakarta itu, atau misalnya Cijantung gitu, nama tahu tapi nggak tahu tempat gitu loh. Kalau di sini kalau Mas bilang Bonn atau Köln atau Berlin atau Stuttgart atau Göttingen atau Bremen, pasti Bunda tahu, langsung tahu. Tapi kalau di Indonesia, mungkin kalau di Jakarta bilang provinsi-provinsi gitu, misalnya dari mana gitu, mungkin Bunda kurang paham di mana ya gitu. Ya, ala bisa karena terbiasa ya Bun ya. Iya, karena kita udah menguasain gitu loh. Iya, tapi walaupun begitu tetap ya seorang Nona Korla ini tetap mencintai negara. Iya Mas, Nona kan soalnya kan Nona ini kan Nona potong bebek angsa, minta angsa 10 kali.